Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoga. Kali ini saya akan mereview entrepreneur unik Indonesia. Saya beri judul reviewnya ini Coffee and Barista. Ini adalah The Baristanya. Nah, yang saya akan bahas adalah tentang entrepreneur muda bernama Billy Kurniawan. Dia kelahiran tahun 1988, berarti saat ini umurnya 32 tahun. Beliau adalah pemilik kedai kopi Janji Jiwa sekaligus pemilik Jiwa Group Waralaba yang didirikan pertama kali itu di ITC Kuningan pada tahun 2018. Berawal dari sebuah kedai kopi kecil di ITC Kuningan, Billy bersama seorang istri dan beberapa temannya itu memulai bisnis kopi Janji Jiwa dari hanya 300 sampai 450 gelas yang terjual per bulan, berarti cuma 10 sampai 15 gelas per hari. Kini mereka bisa menjual 5 juta gelas per bulan dengan total 700 gerai yang tersebar di 50 kota di Indonesia sampai meraih rekor muri. Raih rekor muri dengan penghargaan pertumbuhan kedai kopi tercepat dalam 1 tahun. Tak ada sukses yang diraih Billy dalam semalam. Kopi Janji Jiwa lahir setelah Billy melalui perjalanan berliku, di mana dia sebelumnya membesut bisnis minuman Kalais Bubble Tea, minuman Go Mango, lalu minuman Ting Tai, yang hanya mencapai sekitar 40 gerai saja dari awal tahun 2017 itu. Gitu. Jadi dari sisa saham tersebut, karena Billy passionnya mungkin di tempat lain, dia nggak bisa jualan kayak jus-jus boba gini kali ya, terus jus-jus buah mangga, teh teh Thai tea gitu kan ya. Mungkin passionnya Billy, dia bilang saya lebih di kopi gitu, dan dia berjanji untuk menyediakan kopi dan menyajikan kopi yang terbaik dari hati. Kayak kayak gitulah kalau dari hashtagnya atau tagline-nya sebuah kedai kopi Janji Jiwa. Apa yang dilakukan Billy saat dia tidak bisa mencapai lebih atau mengembangkan pemasaran bisnis minumannya? Nah, dia menanamkan 3 filosofi untuk kopi Janji Jiwa. Yang pertama adalah A Cup from Farmers. Apa itu A Cup from Farmers? Nah, jadi dia menceritakan tentang sejarah first wave coffee, yaitu di mana fase kopi untuk pertama kali yang bisa dikonsumsi. Fase ini dimulai sejak tahun 1960 oleh merek-merek kopi instan bubuk gitu. Ada Nescafe, Maxwell House, Folgers. Nah, lalu di Indonesia ada kopi pabrik Aroma, ini dari Bandung. Lalu kopi kapal api, ini tahun 1927 ya, udah lama banget. Lalu kopi bubuk Brontoseno dari Jawa Timur, dan ini yang terkenal dari Bali, kopi kupu-kupu bola dunia tahun 1932 atau 35 ya, kurang lebih. Nah, dari first wave coffee ini sejarahnya berlanjut ke second wave coffee. Nah, second wave coffee ini merupakan fase yang identik dengan kopi untuk dinikmati. Karena fase second wave inilah bisnis kopi shop yang bermunculan. Dan fase ini sekaligus menandai bahwa kopi bisnis is a sunrise business. Kedai-kedai waralaba internasional masuk ke Indonesia. Sebelumnya masyarakat Indonesia didominasi oleh kopi tubruk dan kopi instan. Ketika berada di fase second wave coffee, muncullah genre baru dalam minum kopi. Ada frappuccino, cappuccino, espresso, americano, affogato, latte, ya banyak lah ya itu ya. Dan biasa kalau nongkrong di Starbucks atau di Coffee Bean, Black Onion Coffee atau di Excelso itu ada banyak sekali macam jenis kopi yang bisa dinikmati, dicampur susu, dicampur uh, apa uh, frappe, buah alpukat, es krim, dan lain sebagainya ya gitu. Lalu setelah second wave, sejarah kopi menurut Billy memasuki third wave coffee ya, dimana ini kopi-kopi makin bersinar ya di tahun 90-an. Para peminum kopi tidak hanya ingin menikmati, tapi juga ingin tahu perjalanan kopi dari dipanen hingga tersaji. Jadi ingin tahu cultural experience. Nah, makanya dari fase ini muncul istilah single origin. Nah, ini kopi dari mana? Oh, Gayo. Terus ini kopi dari mana? Oh, Wamena. Oh, berarti dari Papua. Lalu Toraja dari Sulawesi, ya kan? Nah, kayak gitu-gitu. Dari situ, dari third wave coffee ini muncullah kopi Janji Jiwa. Nah, ini Billy
memberi nama Janji Jiwa karena dia berjanji gitu akan menyediakan kopi yang paling nikmat untuk masyarakat Indonesia ya pada umumnya dengan harga yang murah gitu kan. Nah, dia memberitahu bahwa produknya ini adalah asli terbuat dari biji kopi yang dipanen di Sumatera, ya kan, dari biji kopi dari Sumatera. Biasanya kita sebutnya gayo ya kalau dari Aceh. Nah, ini adalah green belt atau bean belt ya disebutnya. Bean belt ini adalah tempat di mana kopi hanya bisa tumbuh gitu, karena kopi ini nggak bisa sembarangan bisa tumbuh di seluruh dunia ya, dia hanya bisa tumbuh di daerah garis ekuator ini. Beruntung sekali kita tinggal di Indonesia, jadi dari Sabang sampai Merauke ini bisa ditumbuhin kopi gitu. Nah, di The Bean Belt ini adalah ranking di mana kopi-kopi di seluruh dunia yang rasanya paling enak. Ini ranking 1 ada di Papua New Guinea ya. Ini di kopi Wamena ini udah paling enak di Papua nih di seluruh dunia. Lalu yang kedua di Brazil, yang ketiga di Sumatera. Nah, ini si Billy ini memberikan bahan dasar produk-produk kopi Janji Jiwa itu benar-benar dari farmer yang di Sumatera. Lalu yang kedua, dia menanamkan filosofi a cup to partners. Nah, ini kenapa dia bisa sukses, bisa cepet banget pertumbuhannya, bisa viral. Itu awalnya dia menggunakan bisnis franchise atau waralaba. Waralaba ini waralaba yang di anut Billy ini tanpa modal ventura, artinya dia nggak ada pasokan investor ya untuk modal pembuatan waralabanya di awal. Jadi cukup dengan paket 85 juta sekian lah, dia udah bisa memberikan sebuah kedai gitu. Jadi semua pemasokan produknya itu, bahan baku produknya itu, kopi-kopinya sama pelatihan SDM-nya itu udah semua dari Billy. Nah, makanya dia banyak banget dapat mitra yang mau bekerja sama gitu. Jadi banyak yang mau membeli paket franchise-nya Billy gitu. Nah, ini kedai-kedainya itu diberi nama jilid-jilid ini gitu. Makanya ada kedainya itu ada jilid 13, jilid 182. Nah, itu kan berarti udah mitranya Janji Jiwa itu yang masuk Janji Jiwa Group itu dia udah sampai 182, terus 312, 306, nah sampai 700-an ya. Nah, kalau nggak salah di tahun 2020 ini itu udah nyampe 900-an gitu kedai-kedai kopi di Janji Jiwa ini, udah banyak banget ya 900. Cepet banget dari awal 2018 sekarang akhir tahun 2020. Yang ketiga adalah filosofi cup for the people. Nah, di sini juga dia uniknya itu di sini. Dimana saat dia tahu proses pembuatan kopi di Pulau Sumatera, itu ceritanya Billy bercerita bahwa di daerah Gayo Aceh itu dia ada desa yang mana hasil panen kopinya itu nggak ada yang mau menampung gitu. Nah, di situ Billy menampung si hasil panennya itu yang awalnya sedikit-sedikit sampai 32 ton sebulan. Bayangin aja. Gitu. Jadi sebenarnya Billy itu dia mau memberikan kesempatan pada UKM-UKM atau petani-petani di desa-desa di Sumatera gitu. Nah, ini adalah proses washing atau pencucian biji kopi. Lalu di roasting atau dibakar lah ya gitu. Supaya dia kelihatan warnanya kecoklatan sampai ke hitam-hitaman. Nah, baru jadi biji kopi yang siap untuk digiling, dibuat kopi bubuk atau di press untuk espresso. Lalu Billy juga melakukan digital marketing. Nah, dia ada kerjasama saat melakukan iklan lah ya gitu, atau advertisement dengan Gundala. Lalu ada GoPay. Ini kan si kopi-kopi kedai kopi Janji Jiwa ini lebih bersifat grab and go ya, jadi bisa pakai grab food atau go food gitu. Nah, lalu dia kerjasama dengan Lock and Lock.
itulah kurang lebih ya bagaimana perjalanan dari Billy Kurniawan dalam menghandle masalah-masalah saat dia turning point dengan menanamkan 3 filosofi tadi. Yang pertama, a cup from farmers, a cup to people, dan a cup to partners gitu. Jadi waralaba, terus yang kedua dari hati, dan yang ketiga benar-benar dari petani. Demikian saja review dari saya untuk Billy Kurniawan, pendiri Janji Jiwa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.